pemerintah ataupun kerajaan Malaysia dia sangat menghargai dan sangat menyayangi masyarakat dia sendiri. Persahabatan antara kerajaan Aceh dan kerajaan Malaysia dulu dekat. Tapi sekarang kita nggak bisa lagi mengandalkan sejarah. Orang Aceh itu bahkan kadang-kadang ada yang nggak bisa berbahasa Indonesia langsung bisa berbahasa Melayu. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga semoga bahagia selalu dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini kita akan mereaction video yang penuh dengan ilmu karena waktu itu ada sempat satu video lewat di beranda aku. Warga Aceh atau rakyat Aceh itu mengibarkan bendera Malaysia itu di Aceh, guys. Jadi aku muncullah rasa keingintahuan aku tentang sedekat apa sih kira-kira hubungan antara Aceh dengan Malaysia. Nah, pastinya kan kita letak geografis pasti berbeda gitu. Apakah benar gitu Aceh itu spesial di mata Malaysia? Nanti kita temukan jawabannya di video kali ini langsung dari orang Acehnya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsiwidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Menurut abang lah yang ada di pikiran abang tentang Malaysia dari segi apapun saja yang mau dipersepsikan. Kalau dari segi Malaysia terhadap Malaysia itu sendiri saya suka dari segi dalam segala aspek kehidupan saudara. Di Malaysia pemerintah ataupun kerajaan Malaysia dia sangat menghargai dan sangat menyayangi masyarakat dia sendiri. Iya kan? Pertama, dalam bidang pendidikan diutamakan yang pintar-pintar itu cari sama kerajaan, cari untuk disekolahkan. Dia tidak memandang anak siapa, dia tidak memandang dia tinggal di mana, dia tidak memandang dia itu jelek atau cantik, enggak. Jadi dia berprestasi, dia akan ditarik oleh kerajaan. Nah itu kan harusnya kayak gitu kan guys, yang berprestasi itu dipertahankan di negara tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi rumah sakit saya suka. Iya. Orang Malaysia kalau masuk ke rumah sakit, yang namanya warga negara Malaysia cuma bayar RM1 uang pendaftaran masuk. Terbaik. Ya kan? Kemudian dia dilayani dengan penuh keiman, dengan penuh dengan penuh sukacita. Jadi dilayan dengan bagus, dilayan dengan senyuman, diberikan pelayanan yang cukup bagus untuk warga dia sendiri. Apakah dia anak orang miskin, apakah dia anak orang kaya, anak pejabat? Bukan, dia nggak mau tahu. Janji dia pasien warga negara Malaysia. Melayu kamu, Cina kamu, dia akan janji dia warga negara Malaysia. Nah, itu yang saya suka. Kemudian lagi dari pihak penegak hukum, dari pihak penegak hukum, dia nggak mau tahu. Yang salah tetap akan diproses. Yang salah tetap akan diproses. Apakah dia itu pejabat pemerintah, apakah dia itu orang biasa, apakah dia itu preman, apakah dia itu orang berpangkat, nggak mau tahu. Salah, diproses, ditangkap. Betul, setuju aku soal itu juga guys. Nggak peduli anak siapa kan, kalau salah tetap salah gitu. Adapun seperti macam apa gitu, baiknya lalu lintas di jalan yang salah tetap diproses. Dia nggak mau ganggu warga negara dia sendiri. Selama dia ada SIM, ada surat lengkap, beres semua, nggak ada, dia nggak ada ganggu. Cuman kalau ada orang warga asing yang datang ke Malaysia mengatakan ini nggak betul, itu nggak betul, bagi dia, bagi warga asing. Adapun bagi masyarakat Malaysia sendiri, dia dilayani sangat bagus oleh pemerintahnya. Begitu juga masyarakat Malaysia sendiri terhadap pemerintah mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Itu. Kalau saya, pandangan saya terhadap Malaysia memang best. Kadang orang yang berkomentar negatif tentang Malaysia ini bang, terkadang kebanyakan mereka belum datang ke Malaysia. Iya. Dia hanya tahu dari media ataupun dari cerita orang begitu, yang kemudian dia membuat penilaian seperti itu. Sebetulnya bagi kami orang
Asia yang ada di Malaysia ini sudah mengetahui secara langsung bagaimana itu Malaysia. Dan tadi apa yang dikatakan masalah tentang peraturan, bahwa peraturan itu dibuat dengan setegas mungkin, gitu. Tidak hanya sekedar peraturan, tapi betul-betul harus diikuti. Ya, saya setuju sekali. Terus tadi itu masalah pelayanan di rumah sakit, maupun kaya maupun miskin, dia sama-sama memiliki hak yang sama begitu. Kemudian tadi yang bila ada warga Malaysia yang berprestasi betul-betul diangkat oleh kerajaan, betul diangkat, tidak memandang dia dari orang kalangan bawah atau orang kalangan atas. Yang penting warganya betul-betul diapresiasi begitu. Ada pertanyaan lagi, Pak. Menurut Abang sendiri, sedekat apa Aceh dengan Malaysia? Tahu saya, kalau saya baca-baca di sosial media, Aceh dengan Malaysia ini dekat sekali, terutama dari segi sejarah gitu ya, dari dulu dan sampai sekarang pun juga dekat. Menurut Abang sedekat apa? Kalau kita pandang kepada sejarah, saya pun bukan ahli sejarah sebenarnya, tapi juga pernah mendengar lah orang-orang yang cerita kan. Kalau kita lihat dari sejarah, memang dulu kerajaan Sultan Iskandar Muda ini bisa dijadikan adalah orang yang menjaga kerajaan-kerajaan yang dekat dengan area Aceh, seperti kerajaan Melayu di kerajaan Siak, juga kerajaan Melayu juga dijaga. Bekerja sama adalah memerangi Portugis, itu dari segi sejarah. Kemudian yang lebih dekatnya lagi, Raja Aceh dulu yaitu Sultan Iskandar Muda, dia menikah dengan seorang putri, yaitu anak daripada Raja Pahang. Sehingga setelah dia menikah, dibawa istrinya itu ke Aceh. Oh, sempat tinggal di Aceh berarti. Putri Pahang. Putri Pahang. Oh, Raja Aceh menikah dengan putri Pahang. Ya, dan anak dibawa ke Aceh. Raja Pahang dibawa ke Aceh. Kemudian sampai di Aceh sana dibikin sebuah taman untuk persembahannya untuk Putri Pahang ini. Dan taman itu diberi nama adalah Taman Putro Pahang. Oh, Putro Pahang. Ya benar. Putro Pahang. Putri Pahang. Tapi dalam bahasa Aceh Putri itu Putro. Jadi Pahang Elsa ini Yudenti disingkat dengan Putro. Pahang. Jadi ada sebuah taman namanya Taman Putro Pahang. Itu Taman Putro Pahang itu dibikin oleh Sultan Iskandar Muda untuk istrinya yang merupakan putri daripada kerajaan Pahang. Nah, begitu itu apa? Memang dulu sangat dekat. Persahabatan antara kerajaan Aceh dan kerajaan Malaysia dulu dekat. Kerajaan Melaka. Tapi sekarang kita nggak bisa lagi mengandalkan sejarah. Nggak bisa lagi mengandalkan sejarah karena sekarang anak-anak yang sudah besar sekarang, yang sudah dewasa sekarang, itu udah nggak paham lagi tentang sejarah itu. Nah, betul. Terutama anak-anak milenial sekarang Iya, baik anak Malaysia, baik anak Indonesia. Jadi kita nggak bisa mengandalkan itu. Oh, ini orang Indonesia bisa itu nggak bisa. Itu sejarah. Jadi kita jangan larut dengan sejarah itu. Jadi mungkin seperti itu. Kedekatannya itu seperti itu. Dan sampai sekarang pun kalau kita pikir-pikir, orang Aceh itu bahkan kadang-kadang ada yang nggak bisa berbahasa Indonesia langsung bisa berbahasa Melayu. sebab dia lebih sering ada di Malaysia, Iya. atau bahkan lahir di Malaysia. Iya, ya itu ada yang lain di Malaysia. Yang merantau, ada yang merantau berangkat dari Aceh dulu nggak tahu Medan, nggak tahu Jakarta, tahu-tahu udah Malaysia. Dulu kan di Aceh kan nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Aceh, di sekolah bahasa Aceh kan. Oh, kalau Aceh sekolahnya pakai bahasa Banyak orang Aceh. yang nggak bisa, nggak pandai berbahasa Indonesia. Dari merantau dan pertama ke Malaysia, dari bahasa kedua yang dia dapat adalah bahasa Malaysia. Dan rumpunnya pun sama kan. Baru tahu aku. Dari segi agama, dari segi apa sekarang, makanan dan apa semua kan cocok. Nah, itu seperti itu. Dan kedekatannya bisa dirasakan sekarang. Yang saya dengar juga begitu, orang Aceh ini sedikit lumayan spesial di sini untuk membuka bisnis begitu kan. Jadi saya mendengar lah dari orang-orang tertentu. Kalau untuk spesial sih nggak spesial sebenarnya. Saya rasa nggak ada diberi spesial khusus untuk orang Aceh untuk berbuka kedai roti kita. Tidak ada kemudahan kalau tak ada mana. Karena gini, sekarang seperti ini, apapun dia,
baik dia orang Aceh atau bukan. Sekarang tergantung identitas yang dia pegang itu adalah identitas tentang identitas Indonesia kan. Jadi waktu itu karena kedai yang sudah pada umumnya orang Aceh berjualan ke daerah kita, makanya orang menilai seolah-olah Aceh itu spesial dan Indonesia. Saya sempat baca ini Bang, ada yang komen di sosial media saya itu, di konten saya, ada yang bercerita di sesuai yang seri. Ketika ini ada 3 orang, yang mungkin 2 orang ini orang Aceh, yang 1 orang Medan. Ketika di airport mungkin tanya kamu dari mana, yang bilang dari Medan. Nah, yang dari Medan itu masih ditanya-tanya lagi Bang, banyak bukannya. Kemudian yang 1 lagi itu bilang dari Aceh, ya terus lolos dia, tak ada hambatan, tak ada pertanyaan apa semacam itu. Jadi dari situlah saya menganggap bahwa memang orang Aceh ini memang Spesial. istimewa bagi orang Indonesia, sebab ada keterkaitan sejarah yang spesial Sangat kuat. yang sampai sekarang masih dirasakan oleh orang-orang Malaysia. Sebagai bentuk penghormatan mungkin lah dari sejarah dulu. Saya tidak tahu, cuma pendapat saya saja. Saya baru tahu kalau di Aceh itu tidak pakai bahasa Indonesia itu dulu. Kalau sekarang kan Sekarang, di sekolah-sekolah. iya sekarang di sekolah-sekolah malah udah pakai bahasa Indonesia. Masa saya sekolah itu masih bahasa Aceh di sekolah. Mungkin kalau di Banda Acehnya saya nggak tahu ya, mungkin udah kali kalau di Banda Acehnya. Tapi kalau daerah-daerah dari apa itu di luar Banda Aceh sampai ke daerah lain mungkin nggak pakai, lebih menggunakan bahasa Aceh. Tapi Bahasa dari daerah masa gitu. 2000 ke bawah, 2000 ke atas udah mulai berbahasa Indonesia. 2000 bawah katakanlah juga masih bagus lah Bang, gitu balik jauh setelah kemerdekaan. Intinya setelah tsunami orang sudah nggak pakai bahasa Aceh lagi di sekolah. Dan sekarang cewek-cewek, anak-anak gadis itu yang kuliahan udah berbahasa Indonesia semuanya kan. Jadi kalau sebelum tsunami itu memang orang menggunakan bahasa Aceh. Apalagi masa sebelum tsunami itu kan masih bergejolaknya dengan konflik Iya, yang ada ingin berpisah dari Indonesia kan. Jadi makanya bahasa Aceh itu Diangkat. Tapi setelah tsunami damai kan. Abangnya kan Indonesia, tapi berniaga atau di Malaysia, ya kan? Tepatnya dari Aceh lah. Pertanyaan saya adalah, pilih Indonesia atau Malaysia? Pilih Indonesia atau Malaysia? Dari segi apanya? Warga negara atau gimana? Tak ada spesifikasi, cuma spontanitas saja. Kalau dihadapkan ke pertanyaan, pilih Indonesia atau Malaysia macam Nggak tahu ini. perlu dijawab. Ya. Nanti kalau dijawab, nanti pasti kalau dijawab ini timbul kontroversi nanti. Nggak bisa jawab. Kecuali kalau bilang pilih Indonesia atau lain, negara lain, Brunei lah misalnya kan. Tidak pilih. Itu bisa jawab Sebenarnya tuh. memang tidak perlu dijawab. Nah, ini ada beberapa komen yang menarik banget untuk kita baca guys. Ini dari Wawan KZM5215. Walaupun saya orang Aceh, tapi kalau ketemu ras Melayu seperti menemukan keluarga sendiri. Ini ada komen lagi dari Amin. Kami orang Malaysia berketurunan petani, amat menghormati bangsa Aceh. Abang tak payah jawab pun kami dah tahu apa di hati abang. Sejarah tetap sejarah, budi yang baik akan tetap dikenang. Hanya Allah yang mampu bayar apa yang telah Kerajaan Kesultanan Aceh buat untuk sultan-sultan di Malaysia dulu. Semoga rakyat Aceh semua hidup bahagia. Kita lihat sekarang bangsa pengkhianat telah Allah turunkan bala. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah kata pepatah, habis madu sepah dibuang. Kami orang Malaysia belajar sejarah dan bangga dengan Aceh karena Islam bermula dari Aceh. Setuju, ke tanah Melayu dan Sultan kami, Masya Allah. Kami warga Malaysia sangat menyayangi dan menghormati saudara-saudara dari Aceh. Mereka ada tempat istimewa di hati kami. Apakah aku juga ada tempat istimewa di hati teman-teman? Ini ada dari Mr. Roy. Sejujurnya bila berjumpa dan berkawan dengan orang Indonesia di Malaysia, diorang semua baik-baik. Cuma orang Aceh di Malaysia itu lebih menghormati kami sebagai saudaranya. Sopan santun bila berbicara. Paling best kedai Aceh kalau sesak tengah bulan
boleh utang masuk buku. Oh gitu. Jujur tak pernah lagi tengok haters YouTube from Aceh. Keren. Wah, ini banyak lagi guys, 1000 komentar positif semua yang ada di dalam video ini ya. Semoga juga di video yang aku reaction ini komentarnya juga positif-positif. Sebelum menyimpulkan video ini, alangkah baiknya juga ditonton sampai dengan akhir supaya bisa mensimpulkan isi keseluruhan dari video ini seperti apa gitu guys. Betul. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.